Basically dari Pesulap Merah sendiri kan dulu pernah ada cerita beliau itu pengen jadi muridnya Gus Samsudin tapi pernah ada penolakan kan. Kesel ya lihat gue. Wahyu. Jadi lapar. Terus yang gitu kalau si Daus makannya apa jam segini? Bubur kacang ya. Bubur kacang ini. Kesel ya lihat gue. Ada bahasa yang terselip bahwa yang tidak mempercayai dukun. Maksudnya itu praktisi Mas- kegaiban. iya. Maksudnya beliau itu Dengar dulu, dengar kegaiban. dulu. Jadi maksudnya Kesel ya lihat gue. kita ribut aja yuk, acung mati. Kita ribut yuk kita yuk. Ah, di mana ribut? Rumah kuda. Tampol-tampolan. Kesel ya lihat gue. Kidaus, apa kabar Kidaus? Ya Allah, pengacara kesianan banget ya. Kesel ya lihat gue. Kita insya Allah mau bikin namanya polisinya paranormal gitu. Ya justru Nyomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyoran. Mamang, haus. Udah tapi makakin Here. Always in here. Nyo, Ya, makan apa tuh? makan rumah. Makan promo. Jangan nanti disangka nggak pernah dikasih makan sama aku. Ai kamu teh. Ai kamu teh. Nyo, Yes. masih soal Pesulap Merah, Perdukunan dan Firdaus Oiwobo, tapi ini bukan case-nya ya. Kita akan bersantai ria gitu, relax sambil menunggu apakah Daus akan memakai baju Shopee gitu. Atau bagaimana? Sambil kita menunggu info itu, kita berhahihi karena di sini kita akan melihat aku menyebutnya komedi Daus. Wow. Karena komedi-komedi ini disebabkan oleh adanya Daus gitu. Iya. Walaupun isinya nanti nggak cuma Daus. Gitu. Ya, Komedi dukun terlalu gimana gitu. Jadi komedi Daus aja. di Daus. Sebelum kita meluncurnya, Yes. jangan lupa diapain? Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dong. Karena tinggal 4.000 lagi. Oh. Ya, 4.000 lagi 200k. Ayo langsung Bisa. kakak-kakak 4.000, dipencet 4.000-nya yuk. Cepetan sekarang, kalau hari Senin nanti harga naik. Ya, langsung kalau bisa diborong kakak. Udah cocok belum jadi penjual di TikTok? Udah. Cocok ya? Cocok. Jual apa masalahnya nih? Jual apa ya? Jual Daus. Ini Ya, pasti boleh. mau ngomong jual diri nih, Mas. Enggak. Enggak. Habis pencet tombol subscribe jangan lupa pencet apa? Jangan lupa dipencet tombol lonceng. Biar apa? Biar kalau kita upload video baru tidak ketinggalan karena ada notifnya. Nasibnya kayak gimana? Cekling gitu. Yang cengklung itu nutup apa? Ceklung gitu. Boleh sih tergantung HP-nya. Tergantung HP-nya. Oke, boleh. Berarti sekarang kita udah bisa meluncur, Nyo? Yos. Meluncur. Cus. Nyo, Ya. ini bisa dibilang kemana aja kemarin-kemarin. Terlambat sudah kau datang padaku. Kemana aja kemarin-kemarin. Karena di saat kasusnya mulai mereda, apalagi kasus Pesulap Merah ya, kasus Daus aja udah mau endgame kan. Ya. Ini tiba-tiba ada Valene Ratu Ayu. Di situ tuh tulisannya Ratu Tarot. Di interview sama media apa, Nyo? Rasis Entertainment. Rasis Infotainment ya, yang katanya komentarnya mengenai kasus ini atau mengenai Pesulap Merah adalah cek people. Play. Basically dari Pesulap Merah sendiri kan dulu pernah ada cerita beliau itu pengen jadi muridnya Gus Samsudin tapi pernah ada penolakan kan. Nah ini sebenarnya yang seperti aku bilang tadi, ini adalah pembodohan untuk mereka sendiri. Sama Pesulap Merah pengen jadi muridnya Gus Samsudin. Oh tenan, lanjut lagi aja kali yuk. Lanjut. aja mereka menelanjangi kebodohan mereka sendiri di publik dan mereka merasa bangga. Nah ini yang hati-hati ya, artinya di sini aku bilang mereka itu sebenarnya sedang mengadakan yang namanya memberikan edukasi kepada orang lain, tapi tujuan edukasi tersebut untuk kepentingan dia sendiri dan untuk menyombongkan diri dia sendiri. Nah menurut aku ini hal yang tidak baik sih sebenarnya ya kan. Kalaupun misalnya punya dendam pribadi tidak harus menjatuhkan orang lain, dan begitu juga kepada beliau ya yang bersangkutan seorang Gus ya, sebagaimana sebutan Gus itu kan artinya alim ulama dan harus bisa juga menjaga seharusnya ya, jangan sampai lost control seperti itu. Nah di sini aku lihat juga sesosok Marcel ini pengen naik daun ya. Mereka itu memang awalnya perseteruan, lapor akan ada kekuatan mereka saling berdamai, ujung-ujungnya damai dan seolah-olah tidak terjadi.
Kenapa begitu editingannya anjir? BNN kali ya. Tes urin dulu kali ya. Orang dua-duanya aja sekarang udah slow gitu, kenapa Terus dia yang maksudnya kan gini, dia menjelaskan awal mulanya itu pesulap merah kenapa membongkar Gus Samsudin menurut versi beliau nih ya. Katanya sakit hati karena tidak diterima untuk jadi muridnya Gus Samsudin. Wah. Halo BNN. Halo, ini Mbak gimana sih Mbak? Aduh, udah telat, lu ngerti nggak? Telat. Ini apa nih? nggak ada gitu doang. Naik daun beneran dong. Nah itu ada komen nih Mang. Sikat Jo. Temen si Daus nih mic-nya sama. Enggak, bukan temennya. Ini mic-nya sama karena media yang masih mau mengekspos yang kontra pesulap merah ya cuma rasis infotainment gitu. Jadi bukan temennya Daus ini. Ya sih temennya sih. Terus jadi ragu. Sumpah. Pertama telat. Telat Mbak. Ini case-nya udah mau di ujung, udah mau selesai gitu. Telat. Pertama telat. Kedua ngawur banget gitu kalau menurut tebakannya atau baca tarotnya gitu hasilnya kalau pesulap merah akar permasalahan itu karena sakit hati nggak diterima gitu sama Gus Samsudin waktu dia mau jadi muridnya. Itu kayak terlalu absurd anjir, dari Jakarta ke, maksudnya kalau memang mau jadi muridnya kenapa nggak Ki Joko Bodo gitu atau kalau dari sini pengobatannya yang lebih terkenal, yang lebih canggih dari Gus Samsudin gitu kan. Aduh Mbak udah ngaco. Next aja hiburan komedi Daus Today kita. Next. Ini ada idola kita nih yang sedang makan-makan bersama dengan sobat-sobatnya nih. Aku sumpah pengen banget beli topi rambut ini nih. Itu rambut emang. Topi tapi kayak rambut. Tapi topi nyari belum dapet di Tokopedia. Cari topi rambut udah. Udah topi rambut nggak keluar. Mungkin maksud Anda topi untuk gitu. Ini kayak gimana sih hiburannya? Ceki people-nya. Play. Gus, ya Gus. Oke, mantap Gus. Oh, cadas. Buat masukin diri ya. TikTok kita. Halo tim SCPD. Oh, SCPD. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita makan dulu nih. Kawan-kawan SCPD saya jamu dulu biar tenang. Nih apa? Ikan patin ya? Ini sop patin ya. Ini apa tadi tuh? Ini sampai dibawa sama pemasakannya nasi liwet ya. Roan namanya bahasa Bima. Oke, silakan dimakan. Oke, makasih sukses selalu. Makasih wawancaranya ya. Oke, siap. Oh jadi ini Daus menjamu tim SCPD yang kemarin itu di podcastin itu sama Daus gitu. Ya mungkin kayak tanda terima kasih dari Daus gitu sudah memberikan exposure gitu. Tapi ya Salfok sama. Kenapa sih di video makanannya mau pamer apa gimana? Itu dia di mention ini apa sampai dibuka kan gitu. Iya. Nah tapi kalau Daus itu soal pamer-pamer biasanya nyenggolnya ke Jindan. Nah kayaknya Jindan ada responnya sama Dennis nih. Meluncur Nyo. Cus. Nih Nyo. Yes. Ada postingan dari Dennis. Aku nggak tahu mungkin Dennis ngerasa kesenggol gitu ngeliat postingan Daus atau memang dia pengen ngisengin Dausnya aja gitu kan. Ada captionnya nih, sikat Nyo. Jinan makannya lobster, kalau Daus makannya apa? Daus kan tadi udah dilihat sop patin, sate nggak tahu, nasi liwet gitu. Kita lihat nih responnya nih. Jegi people. Play. Jindan makannya lobster. Oh, bahagia nggak Jindan? Bahagia dong. Makan malam lobster. Makan siang apa tadi? Makan siang gua makan steak. Wahyu. Jadi lapar. Terus segitu kalau si Daus makannya apa jam segini? Bubur kacang ya. Bubur kacang ini. Kayaknya ya. Terus kalau dilihat-lihat Jinan emang makin gendut ya. Iya subur lu makanin wagyu lobster tuh. subur. Kepengen dah. Aku jadi lapar ini. Sama atuh wahyu lobster coba. Seumur-umur aku belum pernah makan lobster loh. Oh iya. Paling udang tepung gitu, udang siput yang pinggir jalan gitu. Kayak lobster rasanya apa? Sama kayaknya sama udang. Enggak, ya? Beda ya? Beda. Lebih enak udang. Lebih enak udang sama lobster. Ya. Nyonya pernah? Pernah. Lobster murah kali. Enggak dong. Oh enggak. Sombong udah pernah makan lobster. Sekali doang. Tapi ini ya Salfok sama Dennis itu kalau soal nge-build Jindan, ngebangun Jindan gitu, membuatkan karya
untuk Jindan atau membikin Jindan bikin karya itu selalu nyenggol Daus. Kayak lagi makan lagi di mana selalu disenggol. Ini kembali nih Daus kemana gitu. Mungkin Dennis masih kesel juga kali ya sampai sekarang ya sama kelakuan Daus yang memperlakukan atau yang bilang Jindan kayak gitu. Padahal dulu temenan, ibaratnya kan satu bagian itu. Begitu Jindannya sadar dia kok kayak nyerang Jindan. Mungkin kali ya. Tapi ini buat kita mah komedi aja, hiburan. Iya. Ternyata Daus itu makannya bubur kacang. Parah anjir Jindan. Nanti semua tukang bubur kacang gak laku. Karena yang beli gak mau beli bubur kacang takutnya mirip Daus gitu. Hati-hati kamu aja, hati-hati. Bercanda. Next ada apanya candaannya Nyo? Nextnya ada kesian lihat Gus Susi ngomong sedikit di stop Senopati. Terangkanlah jalan Usi. Udah Gus Irfan, Gus Susi, lu sadar aja udah cari temen yang lain daripada nggak dapet exposure di stop mulu. Ceki people. Play. Dukun dianggap Sebenarnya gini, itu yang saya bilang tadi, dia harusnya tabayun dulu ke saya. Kan ada beberapa video yang saya maksud itu adalah yang tidak mempercayai adanya dukun. Tapi karena video saya yang berdurasi sekian itu saya terbata-bata dan cepat bicaranya, ada bahasa yang terselip bahwa yang tidak mempercayai dukun. maksudnya itu praktisi kegaiban. Iya. Maksudnya beliau itu Dengar kegaiban. dulu. Jadi maksudnya Kasian banget ya. Di stop mulu. Aku ngerti. Mungkin maksudnya Daus ini case-nya ke arah gua nih. Jangan sampai lu keserimpet dulu, diem aja. Gue pengacara yang emang lebih jago ngomong. Mungkin maksudnya ya. Gus Susi di sini aku lihat sih kayak dia sebagai teman yang ingin membantu, memberikan keterangan gitu. Nextnya nih buat infotainment yang meliput Daus dalam kasus ini cuma rasis doang gitu. Udah lu coba interview Gus Irfannya sendirian gitu, biar lu merasakan sejarah-sejarah gitu kan, filosofi kata gitu kan, sekalian biar Gus Irfan puas gitu, nggak ada yang nyetop gitu, biar nggak ketiduran terus gitu, nggak diajak ngobrol ketiduran, diajak ngobrol di stop gitu, kesian gitu. Sama buat Gus Irfan, tolong spill dong beli di mana topinya. Aku pengen pakai itu. Sama ini sih. Apa? Sabar ya Gus. Iya sabar ya Gus. Bahasa Jawanya apa sabar? Sabar. Sabar, udah nggak usah. Nek, lanjut lagi Nyo. Lanjut. gitu loh. Tetapi kasihan video banget ya. saya yang itu Iya. tidak dimunculkan. Malah video saya yang keserimpet bahasanya yang tidak percaya dukun batal sahadatnya diambil sama dia untuk barang bukti. Dan alat buktinya ini juga diambil dari media lain, bukan dari langsung dari YouTube channel saya. Kalau dari YouTube channel atau Instagram harus izin sama saya. Kalau nggak izin kan berarti dia mencuri, maling. Nah makanya saya bilang tadi sini, siapapun yang melakukan tindakan pidana telah mencuri data-data saya, melakukan dari hak profesi saya sebagai orang yang memiliki akun Instagram itu, ya kan saya pidanakan. Karena saya nggak izin gitu. Di dalam pasal 5 ayat 4 ya Undang-Undang ITE, siapapun yang memberikan alat Apa bukti sih? ya yang didapat dari hasil yang tidak sah itu harus dikesampingkan oleh hakim. Kita dipidanakan gak ya? Kenapa? Kita kan nge-react dari kontennya dia gitu, dari IG. Kan katanya yang dipidanakan ini. Yang gede-gede doang gitu. Kalau Yang netizen kecil mah enggak. iya, kita mah dilirik aja kagak gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Nih Nyo, Firdaus mengeluarkan ulti terkuatnya gitu. Apa tuh? Penasaran kan? Jadi selama ini yang kita sangka ulti itu melaporkan ternyata bukan. Bukan ya? Bukan, itu belum ulti Jana. Ini udah ultimate terkuat dari Firdaus. Oke. Ceki-ceki people. Play. Oh iya, ditujukan untuk Acong Latif ya. Oke. Play. Play. Justru Acong Latif itu harusnya ngelaporin sih. Maaf ya kenapa laporin? Saya kan sudah disius, berarti dia sewot sama saya. Kalau dia sewot sama saya, udah ribut aja yuk. Acong Latif, ayo ribut yuk kita yuk. Ah, di mana ribut? Lu mampu dah. Tampol-tampolan. Ya. Yuk, Acong Latif mana? Hah, tanggung nih kalau ngadepin pengacara kayak begini. Ya. Acong Latif, ribut kita yuk. Tampol-tampolan aja. Ya. Oke Bang, makasih Bang. Ya. Kita tempur. Gitu ya. Kenapa ya? Lu dilaporin karena ada keserimpet ngomong di video, terus nggak terima, terus ngajakin tampol-tampolan. Hey, ini katanya lu bilang ini negara hukum. Kenapa lu pakai hukumnya hukum rimba tampol-tampolan? Apa mau diselesain di ring tinju gitu? Tampol-tampolan gitu? Pengen lihat aku Daus nampolnya. Kayak gimana gitu? Atau pakai hidungnya. Wah, hidung ini dong apa maskot Dupan. Parah anjir Nyo. Ini ada komenan yang anjir banget nih Nyo. Dari Cahaya 226 sikat Nyo. Gue curiga ini orang pacaran. Enggak anjir. Ini karena ya cuman ini doang yang mau in frame berdua gitu. Gus Irfan juga mungkin lama-lama nggak mau kayak percuma gue in frame juga.
Nggak Di stop mulu gitu. Iya, ya. nggak dikasih berstatement. Berapa? Berstatement. Nextnya ada apa nyo? Next. Nah, ini nextnya ada komedi nih, lucu-lucuan nih. Tanggapan dari Cing Doni ya. Ya. Peci merah berbacotan buat Ki Daus. Nih pesan buat Daus atau Firdaus Oiwobo atau pengacara dukun. Ada tanggapan nih. Ada bacotan nih dari Cing Doni nih. Cing Doni. Si peci merah. Yes. Cing people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi si peci merah, Cing Doni. Ki Daus, apa kabar Ki Daus? Ya Allah, pengacara sianan banget ya. Udah banyak yang laporin, udah mulai pucet. Gue liat video lo pucet muka lo. Di Torres sudah nggak ada darahnya itu. Mulai dah. Bacotin berkurang. Sianan. Tuh, aku suka banget kalau ngedenger orang ngomong logat Betawi. Apalagi ngebawain jokes itu. Anjir, pecah banget, pasti lucu banget, lucu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Nyablaknya itu lucu, sumpah lucu gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Dan mat Firdaus ya. Lu mukanya kalau ngomong bener-bener Firdaus. Nih, dari sini baru ke sini. Jangan dari sini baru ke sini. Otak dulu pakai, baru ngomong. Udah gitu masih nggak mau minta maaf lagi. Ya Allah, masih mau ngelawan aja. Lu, aduh, elah, teka banget lu jadi orang lu. Elah. Maksud gue udah lu rapihin, udah selesain. Nih Mahfud MD lu udah mulai bebacotan. Hati-hati lo. Nggak main-main lu masalah lu. Lu sih pakai bobo agama. Ilmu agama lu masih cetek, jangan belagu-belagu. Udah gitu banyak banget ngaku sultan, ketua parpi, narkoba, ketua narkoba, presiden artis. Aduh, banyak banget gue bingung. Lu maunya apa sih Daus lu? Bukan apa Daus sih bacot lo. Ini kalau udah bawa bapak Islam, gue ngeri apa? Ini yang ormas-ormas Islam mengkelap ngeliat lo, congoran lo. Kan jadi berabe semuanya. Aduh, ujung-ujung apa ntar lo pakai baju oren. Lalu pakai baju oren di sel, udah dah. Udah gitu di dalam ketemu Sambo lagi lo. Habis lo. Tenang aja Daus, masih ada peci merah. Kalau lu masuk, gua besuk, tenang aja. Gua bawain salep 88 tuh kan. Yang buat luka kering lah, kan ntar lu di dalam diemuk. Ini gua kasih salep, tenang aja. Ya, makanya dari sekarang Daus, mendingan lu minta maaf dah sama yang gede-gedean sono. Ya, ini udah mulai pada resah masyarakat nih. Lu mau mulai mau dilaporin semuanya nih, berabe dah urusannya, ya. Lu makin ngaku-ngaku di belakang saudara lu kombes, saudara lu jenderal. Ada yang di Demokrat. Ya Allah, siapa aja lakuin ya, saudara. Buset lah. Gua aja saudara gua gede-gede banget, gua nggak ngaku gua. Yang gede badan doang ngapain ngakuin? Gede-gede banget. Bukan pakatnya gede gitu. Udah Daus, pokoknya gini aja, lu minta maaf. Itu pendekat lu aja yang dekat-dekat sama lu udah pada minggir semua. Si Jindan minggir. Si Sandi lagi ya, si Sandi lagi artis lama. Lu ngapain sih deketin Daus lagi? Lagi Daus ya deketin lu, bukan bikin naik, bikin nyelem. Lu mau nyari apa? Segala alasan mau bikin properti masih 3.000 hektar. Ya Allah. Lu jadi begitu-gitu amat Daus ya. Bener lu harus berobat nih kayak nih. Berobat ke dokter lu kayaknya, bener. Ada yang putus kabelnya atu kali ini ya, jadi nggak nyambung gitu. Ini si Gus Irfan lagi nih, udah mulai minggir juga sama lo, udah mulai kabur-kaburan. Ini siapa yang mendeketin lo? Ya, bikin kemarihin, bikin bahaya ntar. Lo kok dilaporin semuanya? Apa nggak nangis lo? Lo siapa yang belain kalau begitu? Gua sudah belain, itu gamat. Lo gue udah bilangin dari kemarin gue nasihatin mulu, masih teka, masih bandel banget. Lo ngapa-ngapa kan gue juga yang repot. Lah, kok jadi gue yang repot? Siapa lo? Makanya untung Daus bukan tetangga gue. Bener, kalau dia tetangga gue nih, gue pindah ngontrak. Untung bener gue bukan tetangga dia, ya Allah. Lah, siapa yang nggak muak kalau dia ngomongin kalau tetangga. Gue keluar ngeliat muka dia, gue keluar. Lah, tiap pagi gue gumoh. Lo gumoh mulu kan nggak enak, enek perut. Lah, siapa yang mau? Udah gue pindah ngontrak. Untung jauh rumahnya. Ya udah, gitu aja Daus. Lu mendingan sekarang lu taubat dah, lu minta maaf sama semua orang, sama masyarakat. Biar supaya lu aman, hidup lu tenang, anak bini lu juga tenang. Nyari duit bener-bener. Mau jadi begitu sih lu, demen banget rame-ramein sosmed. Udah ya. Ini nasihat gue nih, lu dengerin. Awas lu nggak dengerin, budak kuping lu ya. Assalamualaikum, Cing Doni, si peci merah. Yoi. Bener juga ya, aku jadi kepikiran nih sekarang. Gimana tetangganya Daus beneran ya? Gitu, maksudnya
Gini, kita sebagai netizen yang baru ngelihat di sosmed sebulan aja gitu, udah bega sama kelakuannya gitu. Iya. Ya gimana tetangganya selama ini ya Iya, gitu. iya, Jadi iya. penasaran gitu, lokasi rumahnya di mana gitu. Terus pengen lihat apakah rumahnya sebelahan sama tetangganya atau ada jarak juga gitu. Dia nyempil sendiri nih, tetangganya jauh gitu. Iya juga ya. Coba mungkin ada santuy people yang tetangganya Firdaus. Iya. Buat santuy people yang merasa pernah atau sedang menjadi tetangganya Firdaus, tolonglah ya Komen di diceritakan bawah. anjir. Gimana ya? Pagi-pagi gitu, terus belum nanti nagih uang RT gitu kan, uang keamanan gitu kan. Nagih berapa ribu, di debatnya panjang gitu segala macam. Cucu sultan gitu, segala macam. Iya ya. Bener juga nih, gara-gara Cing Doni jadi kepikiran bagaimana nasib tetangganya Firdaus. Coba tolonglah ya. Kalian yang bilang aduh Daus ngeselin segala macam, kalian masih beruntung. Bayangkan tetangganya di handphone lihat Daus, keluar rumah lihat Daus gitu kan. Semuanya Daus. Next ada apa Nyo? Next ada hiburan dari Gus Udin ya, alias Samsudin yang aku nggak ngerti kenapa gitu dia pakai filter anak-anak apa filter apa sih ini tuh? Filter bayi ya. Filter bayi anak itu kecil. kayaknya nih lihat nih. Jadi nampak lebih muda. Sejak kapan anak kecil bewokan jenggotan atuh Gus? Cek people. Play. Inilah pentingnya edukasi bapak-bapak dalam penggunaan aplikasi-aplikasi sosmed gitu ya. Biar nggak semua filter dipakai terus diposting gitu. Nggak, aduh. Tapi lucu. Iya lucu, cuman aneh aja ngeliatnya tuh. Kalau kita ngeliat yang atas nih, bocilnya berewokan gitu jenggotan. Tolonglah ya, ini bawahnya juga pakai filter mulus banget kayak pakai skincare ya. Skincare. Ada komenannya Nyo. Oh ini komen dari dia nih. Sikat Nyo. Haha, imut banget aneh. WKW jangan muntah ya. Dia udah berdamai dengan keadaan gitu ya. Udah berdamai dengan diri sendiri. Tuh, bawahnya. Di komen dong sama istrinya. Oke, so sweet banget. Istrinya siapa Nyo? Boleh dibacain? Samsuyun. Dari Samsuyun. Oh, aku tahu. Samsudin Uyun gitu. Ayangnya Samsudin gitu mungkin ya. Itu aku nebak-nebak aja. Sikatnya komenan ya. Ayang ya Allah. Oh, tenang. Dibalas dong ayang gitu. Cucuit. Ayang. Cucuit. Gitu. Ayang embeb. Samsuyun. Aku manggilnya Nyo berarti Nyonyuyun gitu. Ya ini ada uyun-uyunnya gitu. Uyun apa emang? Nggak tahu namanya, nggak tahu panggilan sayang dari plesetan dari Uyung, Suyung sayang. Ya Allah. Ya Allah, jauh. Next aja ada apa? Next. Nah ini ada kehaluan Firdaus lagi yang bikin kita tertawa melihatnya karena katanya boleh dibacanya. Wow, Firdaus Oyowobo akan membentuk institusi polisi paranormal. Kira-kira yang ditangkap nanti siapa ya? Apakah jin? Urusin dulu pelaporan dulu gitulah yang dilaporkan sama Mas Acong Latif itu. Jangan bikin institusi paranormal, sekalian nanti bikin band paranormal, bikin semuanya aja lu bikin. Tapi kayak gimana kita pengen denger Nyo komedinya. Ceki people. Play. Cuma kejauhan deh, saya udah pernah lihat jin. Nah, itu aja. Udah gitu aja. Apakah saya udah keluar dari Islam? Iya, enggak. Ya, saya udah lihat kok. Iya, Mau disumpah apa? Mau sumpah apa? Saya lihat jin. Duh kasihan anjir yang megang mic siapa, yang banyak ngomong siapa. Gus, lu gak usah megang mic Gus kalau cuman ya nggak usah, kasih aja ke si Daus gitu. Dari tadi nih kita ulang lagi nih. Dari awal nih sampai berapa detik nih yang bacot Daus ini cuman ya, tapi dia yang megang mic gitu. Lanjut lagi nih Nyo. Cuma kejauhan deh, saya udah pernah lihat jin. Nah, itu aja. Udah gitu aja. Apakah saya udah keluar dari Islam? Iya, enggak. Ya, saya udah lihat kok. Iya, Mau disumpah apa? Mau sumpah apa? Saya lihat jin. Enggak, khawatirnya mereka rujukannya ke hadis kan begitu. Iya, makanya mau disumpah apa? Ya, saya siap. Ayo sumpah apa? Saya siap. Ini jadi masalah. Jangan sampai menghilangkan norma-norma kegaiban tadi. Betul. Jadi maksud beliau tentang dukun ya praktisi gaib, maksudnya begitu. Gitu aja kalau ya sementara gitu dulu atau Udah ya gitu ya. Sementara gitu dulu. Apa sih Gus anjir? Enggak, karena gini, ketika dia mau ngomong Daus nyeletuk, mau ngomong lagi Daus nyeletuk, akhirnya kayak mungkin dia ya udahlah ya. Ya udah segitu dulu. Gitu doang. Dibalikin ke Daus nih. Kita lihat nih. Lanjut lagi. Lanjut.
Oke. Biar panjang dikit. Ya tadi. Jadi memaknai itu harus jelas ya, clear ya, mana dukun ya. Yang dikatakan kalau dukun santet, kita juga anti, gitu loh. Kalau dukun santet sih kita nggak mau juga lah. Kita akan membantu orang masyarakat, Betul. apalagi dukun penggandaan uang. Bahkan beliau sendiri ibaratnya pengen jadi, ibaratnya ada lembaga namanya Kadif Propan, kalau di polisi mama ya, ibaratnya begitu. Ada semacam lembaga pemantau para paranormal gitu loh. Ibaratnya ini kita insya Allah mau bikin namanya polisinya paranormal gitu loh. Ya justru Itu apa rajanya kayak gimana gitu, tilangnya atau gimana? Sprit nggak punya ini SIB, surat izin berdukun gitu. Apa gimana gitu loh, hey. Lanjut lagi. Lanjut. di sini kita di TPHDI pengen bikin seperti itu. Justru inilah namanya objektivitas kita, bahwa kalau ada yang oknum dukun, entah siapapun yang dituduh masyarakat, entah Samsudin atau siapa, atau yang kebablasan seperti mulutnya Marcel, sampai bias sampai ke amalan-amalan kami dari santri, dari mulai dukun segala macam, dukun pun juga santri juga banyak gitu loh. Itu justru menunjukkan objektivitas kita di sini. Kita mau bikin namanya TPHDI, polisinya paranormal, polisinya dukun gitu loh. Gitu. Ini kok jadi bias kemana-mana gitu loh. Apa yang salah dengan makna dukun gitu? Gitu. Lagi. Oke. Lah kan yang bikin bias kemana-mana sih Daud. Iya betul. Terus maksudnya dia bikin institusi polisi paranormal gitu buat nangkepin yang palsu-palsu gitu atau yang nipu-nipu. Itu Anda, berdasarkan apa gitu? Anda main hakim sendiri, Mas. Ya nggak? Iya. Saya ngomong kamu nguap, ngantuk. Siap nih, nyonya udah mulai ngantuk nanti cuman play. Enggak. Ya nggak, bener nggak? Berarti dia main hakim sendiri dong. Ya. Kalau dia bilang buat mau nangkepin, mau ngeberhentiin yang udah kebablasan segala macem. Terus tugasnya polisi apa? Mungkin dia pikir polisi itu tidak mengurusi hal-hal yang kayak berbau supranatural. Supra, ikutin supra. Nah, Supra X gitu. Supranatural. Paranormal. Iya, ya karena balik lagi mau diurusin juga susah nyari barbuknya sih yang kayak gitu. Kayak lapor Pak, saya disantet sama dia, nggak ada buktinya. Balik lagi nggak ada barang buktinya. Kenapa? Iya saya berak keluar silet gitu kan. Ya mungkin Bapak habis makan silet gitu. Jadi memang susah juga gitu. Tapi balik lagi kalau yang tadi Gus Irfan jelasin, itu sama aja main hakim sendiri gitu. Izinnya minta ke siapa? Institusi polisi paranormal untuk menindak paranormal palsu atau yang menipu. Nah itu izinnya minta ke siapa gitu? Ke Pak Presiden gitu. Repot. Kayak wae ini ada komenan dari KYY, sikatnya. @Firdaus Oyowobo. Mau jadi apa sih Daud? Ini mau jadi apa sih Daud sebenarnya, tolonglah ya, tolong nih. Ini aku aja sampai begak juga ngikutin case-nya, makanya aku bikin ya udah yang mengundang tawa-tawanya aja gitu, aksi-aksi konyol lah. Case-nya nanti mau gimana, yang penting pas kalau misalkan pakai baju oranye kita gas, kita kontenin. Jadi sebelum pakai baju oranye mah udah kita hai aja, kayak konten dulu lagi. Cuma bedanya yang kita hihihin itu kelakuan absurd dari Firdaus. Next ada apa Nyo? Next. Nah ini ada sedikit intermezzo nih. Yang lagi rame kan soal Bjorka, sang hacker gitu ya. Dan ini katanya ada yang berhasil muka asli Bjorka terbongkar CapCut. Ya. Ceki people. Boleh. Astaga, ternyata. Oh alah, ternyata selama ini yang menggegerkan dunia digital Indonesia gitu, dunia maya di Indonesia, Bjorka ternyata adalah Samsudin. Tapi ini bercandaan doang ya. Gak tahu bener atau enggak. Yang jelas bukan sih yang aku yakin sih bukan itu. Nah ini ada komenan lucu-lucuan dari TikTok viral. Sikatnya. Ternyata benar seperti yang aku pikirkan. Ada balasannya. Mantap tenan. Ini buat intermezzo aja ya, biar nggak terlalu kusut gitu ngelihat Firdaus terus itu campur sama Jindan, campur sama Gus Samsudin gitu kan. Kalau lagu jadi Jindan Jun.
Campur sari. Walah. Nggak connect. Next ada apa Nyo? Next. Last of the last Nyo. Yes. Ada artis TikTok 2022. Yes, suka nggak suka faktanya memang dia terkenal di TikTok. Iya betul. Mungkin kalau ada di komenannya Nyo. Calon Presiden RI 2024 katanya. Iya, mungkin dia kalau nyalonin jadi calon Presiden RI 2024 juga bisa. Bisa gila. Ceki people Nyo. Play. Wah. Wasmu masih di ngono le. Waduh. Ngene nah. Aduh piye iki? Enggak, cara ngomong dia yang kayak gitu lucu. Iya. Waduh, ada aja Mbak. Yang kayak gitu ya bikin lucu. Cuman artinya apa Nyo? Coba. Oh. Wasmu masih di ngono le. Waduh, masnya digituin, diginiin, didorong maksudnya. Piye iki, aduh gimana ini gitu. Apa? Aduh. Aduh piye iki? Aduh gimana ini? Tapi Nyo, kalau misalnya kita ketemu Udin, kamu mau nggak foto? Mau lah. Sama aku juga kayak udah lucu gitu, udah komedi sekarang gitu. Walaupun ada netizen yang jangan lupakan kesalahannya segala macam. Cuma balik lagi ya belum diproses juga dari yang memang berhak untuk memproses dari pihak kepolisian tuh belum ada prosesnya. Ya kita sebagai netizen yang balik lagi tidak berhak untuk memproses atau ngejudging segala macam ya selagi bisa dinikmati dan diketahui kenapa enggak gitu ya. Jangan terlalu benci gitu, nanti sayang. Oh tenan. Ada komenannya Nyo. Oh tenan, ada cewek cantik yang mau foto, bener-bener hebat si Udin. Iya bener, apa jangan-jangan ternyata dia tuh punya ilmu pelet beneran gitu ya. Jadi selama ini dia berpura-pura, begitu ke blow up di media terkenal dia pelet. Jadi kayak kita pun kena pelet, wah kita jadi lucu ngeliat jadi ngepet. Mungkin dia punya penglaris beneran gitu ternyata selama ini. Ini adalah akal-akalan Udin yang sengaja pura-pura termakan oleh oleh kontennya pesulap merah gitu kan. Padahal dia mau naik dan faktanya memang gara-gara itu dia jadi terkenal. Sumpah. Ada lagi nggak Nyo? Sebelum Nyo ngantuk nih, kita kasih video terakhir nih, statement yang udah kelewatan katanya, statement Firdaus ya. Ditanya nih, bagaimana pendapat kalian tentang kurang statement ini guys? Emang statement kayak gimana sih Nyo? Ceki play. Ceki videonya Mang. Play. Seorang lawyer itu harus benar-benar bisa melakonkan dengan sesungguh-sungguhnya sebagai orang yang sedang kita bela. Kalau saya bela seorang pengusaha, saya akan bertingkah seperti pengusaha. Kita harus benar-benar menjadi diri si klien kita secara substansional ya. Kalau kliennya pembunuh? Kalau kliennya pembunuh, kita harus bersifat seperti pembunuh. Jangan stres gitu. Iya, pembunuh bayaran. Jadi klien maling harus menjadi maling. Iya, kita harus maling. Kita harus bersikap seperti maling gitu. Tidak begitu konsepnya, Bambang. Seorang lawyer. Ini istrinya yang ngomong ya kayaknya deh. Tapi penasaran juga, mungkin satu people ada yang lawyer juga atau bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang lawyer gitu, pengacara, atau ada teman atau saudara. Bener gak sih kayak gitu? Dia kayaknya yakin banget sih kalau jadi lawyer pola pikirnya harus sesuai sama kliennya. Makanya istrinya tadi nanya, ya kalau maling masa kita harus berpikir seperti maling juga? Awalnya aku ya kalau pengusaha harus berpikir seperti pengusaha. Oke lah, masuk akal biar dia mengerti point of view pengusaha yang sebagai kliennya dia itu kayak gimana gitu. Ya tapi bener kalau maling, coba kita sikat ke komen. Sikatnya. Persatuan Advokat ditunggu klarifikasinya. Apakah benar lawyer begitu? Iya loh, dia mencemarkan nama lawyer berarti kalau kayak gitu. Kalau berpikirnya kayak gitu, balik lagi, aduh. Bisa dilaporin nih. Nambah lagi laporan Daus. Aduh, cukupnya? Udah cukup lah. Ada yang mau ditambahin soal Daus? Enggak, udah. Udah, yakin? Udah. Nggak mau ditambah? Sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah, 500 patah kata? Enggak, udah. Closing berarti kalau udah. Lanjut di komen seperti biasa. Oh, tenan? Nyonya Dan. Mama. Cabut dulu Dan. Ciao.